Sebuah langkah mudah dan murah serta tinggal kemauan dapat kita lakukan sehingga lahan kita bisa menjadi subur kembali, sahabat EBIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kekuatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada video kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIB tentang bagaimana caranya kita mengembalikan kesuburan lahan pesawahan kita agar tanaman padi yang akan kita tanam di lahan dapat cepat tumbuh dengan subur, juga tersedianya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita untuk menunjang kehidupan serta menunjang tumbuh kembangnya selama berada di lahan, sahabat EBIB. Baik sahabat EBIB, kita lihat seperti apa nanti apa yang bisa kita lakukan agar sawah kita kembali kaya akan unsur hara organik dan juga menjadi subur kembali, sahabat EBIB. Yuk kita simak sama-sama videonya, jangan di skip-skip agar sahabat EBIB mendapat informasi yang utuh dan tidak menyebabkan gagal paham. Yuk sahabat EBIB, kita lihat seperti apa videonya dan seperti apa perlakuan yang bisa kita lakukan, sahabat EBIB. Sebuah langkah awal yang sangat mendasar bagi sahabat petani ketika melakukan pengolahan lahan agar lahannya siap untuk ditanami padi adalah melakukan pengolahan lahan secara sempurna dengan baik dan benar. Lahan yang siap artinya lahan yang kaya akan unsur hara organik alami untuk menunjang pertumbuhan tanaman padi yang kelak kita tanamkan di lahan, sahabat EBIB. Pengolahan lahan yang belum sempurna, pengolahan lahan yang secara cepat tanpa melakukan proses dekomposisi sisa-sisa jerami dan gulma menyebabkan lahan terdehidrasi atau lahan minim akan unsur hara. Penyebabnya apa, sahabat EBIB? Karena pupuk-pupuk organik yang disediakan oleh alam tidak kita olah secara maksimal. Bakteri-bakteri pengurai yang ada di lahan semakin hari semakin habis akibat pola tanam yang tidak sesuai dengan aturan musim tanam. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang tidak menentu, sahabat EBIB. Proses dekomposisi jerami dan sisa-sisa gulma yang baik dan sempurna tentu akan membuat lahan kita menjadi kaya akan unsur hara organik yang siap dibutuhkan atau dimakan oleh tanaman padi yang kita tanam di lahan. Untuk itu, kita sebagai petani perlu bijak dan perlu cermat bagaimana caranya bisa mengembalikan kesuburan lahan kembali agar lahan yang akan ditanami padi kaya akan unsur hara organik. Sebuah langkah mudah dan murah serta tinggal kemauan dapat kita lakukan oleh setiap para petani sehingga lahan kita bisa menjadi subur kembali, sahabat EBIB. Sisa-sisa jerami dan gulma seperti ini tidak pernah saya buang sedikit pun, sahabat EBIB.
Karena sisa-sisa jerami dan sisa-sisa gulma ini merupakan sumber pupuk organik alami yang dapat menyediakan kesuburan pada lahan kita. Kemudian, bagaimana caranya agar sisa-sisa jerami dan sisa-sisa gulma ini cepat menjadi pupuk organik alami di lahan? Tentu saja kita harus membantu dengan menyuntikkan tambahan bakteri-bakteri pengurai kepada lahan kita, sahabat EBIB. Sebuah langkah mudah dan murah, kita bisa melakukan penyuntikan bakteri-bakteri pengurai, salah satunya yang ada di dalam produk EM4 ini, sahabat EBIB. Produk EM4 ini mengandung bakteri-bakteri pengurai yang dapat membantu mempercepat proses penghancuran sisa-sisa jerami dan gulma, yakni proses komposisasi di lahan, sahabat EBIB. Dengan dipercepatnya proses penghancuran jerami-jerami sisa dan sisa-sisa daripada gulma yang ada di lahan, tentu saja lahan kita akan segera siap untuk ditanami dengan tanaman padi. Kemudian, berapa lama proses dekomposisi sisa-sisa jerami dan gulma dapat kita lakukan di lahan? Tentu saja ini tidak memakan waktu yang sebentar, sahabat EBIB. Kita perlu waktu sekurang-kurangnya 10 hari. Semakin lama semakin baik. Biasa yang saya lakukan, sahabat EBIB, proses dekomposisi penghancuran sisa-sisa jerami dan gulma ini saya lakukan dalam rentang waktu 14 sampai 16 hari, sahabat EBIB, sambil kita menunggu benih-benih yang kita semaikan di lahan pesemaian siap untuk dicabut dan siap untuk dipindah tanamkan. Artinya proses pemindah tanaman bibit-bibit padi tidak dapat kita lakukan serta-merta setelah 2 atau 3 hari kita menyuntikkan E4 ke lahan. Karena apa, sahabat EBIB? Proses dekomposisi jerami yang belum sempurna akan membuat lahan pesawahan menjadi panas suhunya, sehingga bisa berakibat fatal pada bibit muda yang kita tanamkan di lahan. Untuk itu, sahabat EBIB, proses daripada pemberian E4 ini sekali lagi sekurang-kurangnya dapat kita lakukan 10 hari sebelum melakukan pindah tanam. Bahkan lebih lama tentu saja akan lebih baik, sahabat EBIB semua. Menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat EBIB tentang pengaplikasian produk E4 ini, Kang katanya, apakah produk E4 ini ketika akan diaplikasikan harus kita aktifasi dulu atau bisa langsung kita berikan? Sahabat EBIB semua, ketika saya mengaplikasikan produk E4 ini tanpa melalui proses aktivasi, artinya bisa dilakukan secara langsung. Karena bakteri-bakteri pengurai yang ada dalam produk ini seiring berjalan waktu tentu saja akan bangun dan siap untuk melakukan penguraian di lahan. Namun sebuah langkah yang lebih baik tentu saja dengan melakukan aktivasi dulu, yaitu dengan memberikan molase atau makanan bagi bakteri-bakteri yang ada dalam produk ini. Kemudian berapa hari proses fermentasi atau aktivasinya, Kang? Biasanya dilakukan dalam rentang waktu 3 hari atau lebih, sahabat EBIB, sampai bakteri-bakteri ini menjadi aktif dan siap melakukan penguraian di lahan. Dengan diaktifasi terlebih dahulu, tentu saja penggunaannya pun akan lebih hemat atau irit. Berbeda dengan secara langsung. Apabila digunakan secara langsung, tentu saja dosis penggunaannya pun akan lebih banyak. Baik, sahabat EBIB, kita lihat seperti apa dosis atau berapa dosis yang biasa saya berikan kepada lahan ini untuk produk E4 ini, sahabat EBIB semua. Sebelum kita lanjutkan videonya, kepada sahabat-sahabat EBIB yang baru berkunjung melihat channel Ecobudi YouTube Farm ini, silakan dibantu dengan menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Semoga amal Kang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tekan pula tombol like-nya
Silakan sahabat Ebib bisa membagikan video ini apabila dirasa bermanfaat, agar nilai kebermanfaatannya lebih meluas bagi para petani yang lainnya. Apabila sahabat Ebib ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan atau komentar sahabat Ebib semua pada kolom chat pada aplikasi YouTube di gadget sahabat Ebib semua. Jangan lupa sahabat Ebib juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video-video terbaru tentang budidaya tanaman padi, sahabat Ebib segera mendapatkan pemberitahuan yang pertama melalui gadget sahabat Ebib di aplikasi YouTube pada HP atau gadget sahabat Ebib semua. Baik sahabat Ebib, kita lanjutkan videonya. Inilah tangki sprayer yang akan saya gunakan dalam penyepraian ini sahabat Ebib menggunakan produk EM4. Ini produk EM4, dosisnya biasa saya gunakan 150 sampai 200 ml per tangki sahabat Ebib. Nah, ini akan saya gunakan kali ini 200 ml untuk satu tangki 16 liter. Untuk tangki 14 sampai 20 liter kita bisa menggunakan produk ini dengan dosis 200 ml. Namun karena ini sifatnya organik, maka dosis yang kita gunakan semakin banyak tentu akan semakin baik sahabat Ebib. Nah, ini adalah produknya E4-nya ya. Nah, kita tuangkan ke dalam takaran gelas ini. Satu gelas ini 250 ml, namun saya pakai 200 ml saja sahabat Ebib ya. Nah, tidak sampai penuh. Kalau sampai penuh ini 250. Baru setelah itu kita tuangkan ke dalam tangki sprayer. Dan tangki sprayernya barulah kita isi dengan air sampai penuh sahabat Ebib semua. Sebelum dilakukan penyepraian, lebih baik nanti si campuran air dengan produk E4 ini kita aduk-aduk dulu sahabat Ebib di dalam tangki ya, agar pencampurannya lebih merata sehingga penyebaran bakteri-bakteri hasil semprotan kita di lahan juga akan lebih merata pula sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib semua, kita lihat seperti apa nanti proses penyepraian yang akan saya lakukan sahabat Ebib. Proses pengaplikasian E4 ini saya lakukan setelah proses pencangkulan selesai sahabat Ebib. Artinya untuk hasil yang lebih baik dan lebih efektif, pengaplikasian EM4 ini bisa kita lakukan setelah lahan kita lakukan pencangkulan atau pembajakan, supaya sisa-sisa jerami dan gulma separuhnya sudah terbenam di dalam lahan, sehingga dengan pemberian produk E4 ini maka proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri-bakteri pengurai akan berjalan secara efektif. Ada sahabat Ebib yang bertanya, Kang, apakah produk E4 ini boleh kita aplikasikan ketika lahan belum dilakukan pembajakan atau pencangkulan? Boleh sahabat Ebib ya. Yang terpenting dan perlu diingat, pengaplikasian E4 ini diberikan kepada lahan ketika lahan berada pada keadaan yang basah atau lembab. Jangan lahan yang kering, karena apabila diaplikasikan pada lahan yang kering, maka bakteri-bakteri pengurai ini tidak akan bekerja secara aktif dan efektif sahabat Ebib semua. Oh iya sahabat Ebib, bagi sahabat Ebib yang memiliki lahan yang luas, misalnya seluas 1 hektar, produk E4 yang dibutuhkan yaitu sekitar 4-5 liter sahabat Ebib. Jadi kalau untuk lahan yang hanya sedikit seperti saya ini, 1 liter saja sudah lebih dari cukup. Jadi sekali lagi 4-5 liter E4 dapat kita aplikasikan untuk lahan seluas 1 hektar. Untuk sahabat Ebib yang memiliki lahan berapapun, silakan dikonversikan saja, disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan di dalam video ini sahabat Ebib.
Baiklah sahabat Ebib semua, itulah informasi yang bisa saya bagikan, bisa saya sampaikan kepada sahabat Ebib semua pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi para petani semua, bagi sahabat-sahabat Ebib yang selalu setia dengan channel Eko Budi YouTube Farm ini. Semoga hasil tani kita disukseskan, hasil tani kita dihasilkan, diberikan hasil panen yang melimpah sesuai dengan harapan kita sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.